Halo semuanya. Jadi pada tahun 2025, pemerintah Banyuwangi telah meluncurkan program untuk pariwisata mereka, yaitu program Desa Wisata Berkelanjutan. Nah, basically program ini diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi mereka pasca pandemi. Namun di balik kebijakan itu, pemerintah Banyuwangi dihadapkan oleh dua pilihan. Apakah mereka harus fokus pada infrastruktur fisik ataukah harus memperkuat pemahaman atau kapasitas masyarakat lokal di sana. Nah, dengan pendekatan SWOT atau SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, kita bisa mengetahui nih keputusan apa yang seharusnya pemerintah Banyuwangi ambil untuk program atau kebijakan mereka kali ini. Sekarang kita fokus pada pengambilan keputusan pada pilihan yang pertama, yaitu tentang pembangunan infrastruktur. Kalau dilihat dari SWOT, pembangunan infrastruktur punya kelebihan pada peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Tapi di sisi lain, keputusan ini pasti membutuhkan biaya yang besar dan beresiko terhadap lingkungan kalau tidak direncanakan dengan baik. Tapi meskipun ada kekurangan juga, pembangunan infrastruktur fisik itu tidak bisa nih kita hilangkan begitu saja. Jadi, solusi terbaik ketika kita harus membangun fisik itu kita harus membangun sesuai pada kebutuhan yang ada. Dan ini harus didasarkan oleh data-data dari pariwisata tersebut melalui survei masyarakat maupun terjun langsung pada lapangan. Lalu analisis SWOT pada alternatif kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat punya keunggulan dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Ketika masyarakat dilatih untuk mengelola wisata, lalu promosi digital dan usaha lokal mereka bukan hanya untuk menerima manfaat, tapi juga menjadi pelaku utama dalam suatu pembangunan wisatawan atau pembangunan pariwisata. Nah, kekurangan dalam keputusan ini yang pasti ketika kita mengambil keputusan ini harus ada pendampingan yang lebih ekstra bagi masyarakat yang ada di sana. Namun, ketika hal ini dapat diterapkan dengan baik, dampaknya dapat lebih berkelanjutan dan bisa berdampak jangka panjang bagi perekonomian masyarakat di sana maupun pariwisata yang ada di sana. Jadi dari hasil analisis tadi, penguatan kapasitas masyarakat lokal atau alternatif yang kedua dinilai sebagai keputusan yang paling efektif dan berkelanjutan bagi program Desa Wisata Berkelanjutan 2025 di Kabupaten Banyuwangi tadi. Nah, pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui pelatihan, promosi digital, dan pengelolaan wisatawan. Meski demikian, pembangunan infrastruktur atau pilihan yang pertama tadi tetap penting sebagai penunjang lainnya. Karena itu, kebijakan terbaik adalah untuk menggabungkan kedua alternatif maupun dua keputusan tersebut, tapi fokus utama pada pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur dasar secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Jadi kesimpulan dari video ini adalah analisis SWOT dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan supaya lebih rasional, transparan, dan partisipatif. Nah, dengan begitu juga pemerintah dapat mengambil keputusan dengan mengetahui kekuatan, peluang, kekurangan, serta ancaman dari setiap keputusan yang mereka ambil. Pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada serta kejadian yang ada pada lapangan.